Mimbar Agama Islam, kuatkan iman. Kuatkan iman, teduhkan syiar istiqomah. Barakallah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan utama, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir pada sore hari ini dalam mimbar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, selain memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutlah kita juga mencurahkan salam serta sholawat kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Semoga kita semua yang berada di studio maupun di mana saja dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pemirsa mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bersama saya Dina Rahman telah hadir di studio Bapak Ustadz Yusuf Gurung, sarjana agama, magister hukum. Assalamualaikum Ustadz, sehat selalu ya Ustadz. Alhamdulillah. Cuaca Kota Kupang lagi panas berangin, insya Allah kita semua diberikan kesehatan. Amin. Selain bersama Ustadz, pemirsa telah hadir bersama Dina di studio Pemuda Kampung Maleset 36 Namosain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perjalanannya ke studio? Alhamdulillah aman, lancar. Semangat ya, pasti kita mendengar dakwah dari beliau sebentar. Semangat dong. Generasi muda harus semangat. Pemirsa, sebelum kita memulai topik kita pada sore hari ini, saya persilahkan Muhlisna Usman yang akan membacakan ayat suci Al-Quran kepada kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membaca surat Al-Kahfi ayat 13, 14, dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim iz qamu faqulu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idza satata haula'i qaumun attahadu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Shadaqallahul azim. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami ceritakan kepadamu Muhammad
kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, bangun dan menghadap Raja Dikyanus yang zalim dan sombong. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Mereka siapkan yang zalim daripada orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita telah dengarkan lantunan ayat suci dari saudari Muhlisna Usman. Semoga kita semua yang berada di studio maupun pemirsa yang berada di rumah dan dimanapun berada, kita dapat menghayati lantunan ayat suci Al-Quran tadi. Pemirsa, tema kita hari ini yaitu remaja, menjadi remaja inspiratif dengan mengajarkan agama Islam. Tantangan terbesar remaja Islami saat ini yaitu godaan iman duniawi, godaan duniawi. Lalu bagaimana Ustadz ya kita mengimplementasikan konsep kehidupan Islami pada anak-anak remaja di era milenial saat ini? Langsung saja Ustadz kita memulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pemirsa TVRI Provinsi Nusa Tenggara Timur rahimakumullah. Marilah saya mengajak kita sekalian pada siang menjelang sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jemaah di studio ada adik saya remaja dari Kampung Meleset Nemosain dan Mbak siapa namanya? Dina Rahma. Mbak Dina Rahma. Mari kita pada kesempatan ini kita mencoba untuk membincangkan tentang sesuatu bagaimana dengan menjadikan remaja Islam yang inspiratif dan berkarakter Islam. Inspiratif, tinggi inovasi, tinggi inisiatif, tinggi kreasinya, tetapi mereka memiliki landasan ajaran Islam. Kaum muslimin wal muslimat pendengar televisi Nusa Tenggara Timur rahimakumullah. Berbicara masalah remaja Islam yang inspiratif dengan berdasarkan ajaran Islam, kita perhatikan firman Allah yang kami bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap diri yang mengaku bertakwa kepada Allah hendaknya seyogianya lah mempersiapkan dirimu untuk hari esok. Mempersiapkan diri di sini dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir beliau menyampaikan mempersiapkan diri ada dua. Yang pertama mempersiapkan diri kalau kita dipanggil Allah. Jadi perlu diperhatikan anak-anakku yang masih remaja ini,
hidup dan mati kita ditanggung Allah. Jadi kita terus mempersiapkan diri kita. Itu kapan dipanggil Allah kita sudah siap. Yang kedua, Ibnu Katsir bilang mempersiapkan diri itu adalah bagaimana hidup besok itu lebih berkualitas. Untuk membuat diri hidup besok berkualitas, dalam Islam itu ada panduan. Kalau kepingin remaja, kepingin umat Islam hidupnya itu aman, maju, eksis, tampil, kualitas, maka jaga iman, jaga ilmu, dan cari skill amal saleh, amal soleha itu yang membuat kita. Nah, kalimat mempersiapkan diri untuk hari esok itu, setelah kita persiapkan diri untuk hari esok, kita dipanggil oleh Allah lagi, takwalah kepada Allah. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, untuk itu maka ayat ini balances dengan ayat yang kami angkat lagi ini, Mbak Dian, itu yaitu dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang memiliki satu iman, dua ilmu, beberapa tingkatan derajat. Wahai generasi Islam se-Nusa Tenggara Timur, wabil khusus anak-anakku sekalian, generasi yang ada di studio kesempatan ini bersama saya, bahwa menyiapkan diri untuk hari esok itu satu hal yang sangat penting, esensi dan sensitif. Mengapa esensi? Karena ini penting, iman, ilmu, dan keterampilan untuk hidup hari ini dan besok. Sekarang itu perhatikan anak-anakku sekalian, kita berada pada era zaman milenial, pada dunia digitalisasi dan transformasi informasi. Kita tidak bisa tidak bisa duduk diam. Oleh karena itu siapkan dirimu, siapkan iman, siapkan ilmu, dan siapkan skill atau keterampilan. Itu yang terakhir nomor 3 itu yang sekarang IT. Kita tidak bisa tertinggal diam. Kita tertinggal. Supaya jangan tertinggal, maka pesan Allah tadi, siapkan diri dengan sebaik-baiknya. Inspiratif. Ini kalau kaitan dengan polarisasi pendidikan kita di Indonesia, maka ini juga ayat ini memanggil untuk bagaimana ada kerangka kehidupan supaya sistem pendidikan itu berjalan mulai dari keluarga. Ada orang tuanya, bagaimana di masyarakat, bagaimana di lembaga-lembaga pendidikan itu. Nah, ini satu kesatuan. Jadi menyiapkan generasi yang islami, inspiratif, inovasi, itu hal yang memang tidak seperti membolak-balik telapak tangan, tapi satu hal yang memang dari dasarnya disiapkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita perhatikan surat Luqman. Luqmanul Hakim itu mengingatkan anaknya, ya, hai anakku, jangan kamu mensyarikatkan Allah. Sesungguhnya mensyarikatkan Allah adalah dosa yang sangat besar. Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirkun la zulmun azim. Itu pesan dari Luqmanul Hakim, itu diabadikan Allah dalam Quran surat Luqman. Nah, ini mengingatkan bagi kita generasi Islam bahwa penanaman dari awal kita menjadi generasi yang Islami inspiratif itu adalah iman, Mbak. Setelah iman tanam, lanjutkan dengan ilmu. Setelah ilmu lanjut lagi dengan skill yang sering dalam bahasa Al-Quran disebut dengan amal saleh atau amal soleha. Saya pikir ini menjadi awal pembicaraan kita. Mari nanti kita berkembang dengan anak-anak kita coba diskusi, kita coba dialogkan dengan sebaik-baiknya. Ini prolog yang kami sampaikan untuk bagaimana kita saling tukar pikiran dalam kaitan dengan topik kita yang sangat menarik ini dan sangat eksis menurut saya, yang perlu kita bincangkan. Mudah-mudahan pemirsa kita di rumah juga bisa dengar apa yang kita sedang bincang pada sore. Ini penting sekali sistem pendidikan bagi kita bangsa Indonesia. Dan kami orang tua ini harus menjadi teladan. Apapun pengembangan pendidikan, kalau orang tua tidak menjadi teladan, susah. Makanya para ahli pakar pendidikan Islam, hukum Islam yang terkini mutahirin ini menyampaikan kalau kepingin umat Islam itu aman dan bahagia, maka mereka harus dekat dengan Islam, mereka harus kuasai Al-Quran, mereka harus kuasai sunnah-sunnah Nabi. Saya pikir ini sedikit yang saya sampaikan pertama dulu, untuk bagaimana kita selanjutnya kita coba diskusi dengan anak kita. Jadi siapkan dirimu, siapkan ilmu, iman, dan amal saleh untuk menjemput hari esok yang
lebih baik dari hari ini. Mana sementara itu. Ustadz, sebelum kita berdiskusi dengan adik-adik pemuda Kampung Maleset, mungkin ada satu hal dari saya, Ustadz. Mungkin adik-adik juga ingin mengetahui bagaimana pembinaan dan pengkaderan generasi muda saat zaman awal Islam, saat zaman Rasulullah SAW. Bagaimana, Ustadz? Ya, Rasul itu pada berbagai kesempatan dari awal start pada periode Mekah atau periode Makkiyah sebelum masuk di periode Madaniyah Madinah, itu beliau kalau menyampaikan sesuatu yang sifatnya pendidikan sekali, selalu beliau sendiri menjadi figur, menjadi teladan yang paling utama. Maka itulah sistem pendidikan di Indonesia, kita yang di rumah tangga juga keteladan orang tua sangat mulai. Jadi kalau dia omong sholat misalnya, maka orang tua mesti sholat. Bapak mama sholat, perintah anak akan ikut itu. Kalau orang tua menyuruh anak untuk siap belajar, maka sarana-sarana yang tidak menunjang belajar di dalam keluarga itu dimatikan dulu. Kasih anak kesempatan untuk dia mulai belajar. Tetapi kalau kita orang tua, kita guru, seperti Rasul dulu yang mengutamakan diri menjadi teladan uswah hasanah, tidak kita wujudkan seperti apa nih contoh Rasul, itu menjadi hal yang sangat naif buat kita dalam pengembangan pendidikan Islam kita. Dan ini cara yang dilakukan oleh Rasul dulu. Begitu dia mau mengobjektivitas dakwah Islam, maka beliau menunjukkan dirinya lebih dulu daripada para sahabat. Ada banyak sekali gambaran-gambaran cerita informasi yang pada masa Rasul, bagaimana dia menanamkan di periode Mekah itu beliau hanya mau menanamkan tentang keutuhan iman atau akidah. Nah, beliau harus lebih dulu menjadi contoh, baru para sahabat mengikuti. Nah, ini harus diambil oleh kita, orang Indonesia ini, oleh kita di rumah tangga kita masing-masing. Nah, dan generasi yang inspiratif itu selalu peka terhadap perkembangan zaman. Anak-anakku sekalian di studio, dunia sekarang sudah berubah beda dengan dunia kami yang dulu. Karena dunia ini sudah berubah, menuntut kalian untuk peka betul, tajam betul, melihat segala sesuatu yang terjadi. Itu ayat itu Allah pada ingatkan pada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, baca, belajar. Belajar dengan apa? Dengan nama Allah, dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Nah, ini hal-hal yang penting. Jadi itu Mbak, kalau menjadi pendidikan, menciptakan generasi yang berhasil, memang paling tidak dalam keluarga, contoh teladan harus diberikan oleh orang tua lebih dulu. Ya, gitu. Ya, mungkin kita berdiskusi dengan adik-adik dari pemuda Kampung Maleset ya Ustadz ya. Siapa tahu Mbak ada pikiran dari mereka yang menyampaikan, bisa kita mungkin saya memberikan kesempatan kepada adik-adik, mungkin kepada Ibu. Silakan Bu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Anda Lili Cika Irbianti Sutikno Sarjana Hukum. Saya bagian dari masyarakat di Kampung Maleset RT 34. Oh, iya, Jadi di sini yang bukan remaja saya sebagai pembina adik-adik ini, dan Bapak Fatur Rahman sebagai ketua RT yang menggerakkan adik-adik kita dan anak-anak ini. Apa yang saya terima dari Bapak tadi lebih menekankan kepada pendidikan Iqra membaca dan skill ya. Tetapi ayat yang kami siapkan, karena kami hanya dikasih tema, itu adalah tentang tauhid iman Islam kita. Berdasarkan pengalaman hidup saya sampai sekarang, saya kepala sekolah di SMP Negeri 3 Kupang Barat. Itu memang saya selalu bergantung hidup kepada Allah, dan saya tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun juga. Sampai saya jadi kepala sekolah juga tidak sikut kiri sikut kanan, jilat bawah, injak bawah, jilat jilat di atas itu. Dan itu memang saya akui bahwa kekuatan Allah itu sungguh maha dahsyat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Makanya ketika dari TVRI memberikan saya kasih surat Al-Luqman, Al-Kahfi. Jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada Ustadz, apalagi kita hidup pluralis di Nusa Tenggara Timur, bahwa saya selalu mendahulukan iman Islam.
Kalau kita sudah dekat kepada Allah, mengakui kekuasaan Allah, mengakui keesaan Allah, maka semuanya akan aman, terkendali dalam hal apapun. Ini pengalaman pribadi Ustadz yang saya sampaikan kepada Ustadz. Jadi ketika saya terbentur dalam suatu masalah, entah itu di kantor, entah di sekolah, entah di rumah tangga, entah di masyarakat, yang saya lakukan bersujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz ya. Apabila kita mendahulukan iman, maka semuanya insya Allah akan berjalan lancar seperti itu ya Ustadz. Baik, jadi gini, terima kasih Mbak ya. Saya kayaknya ada orang tua, saya kebetulan pengawas, mungkin saya pernah ke sekolah Mbak itu. Daerah operasi saya sebagai pengawas pendidikan agama Islam itu Kabupaten Kupang ya. Saya pernah mungkin ke sekolah, kebetulan Mbaknya lagi keluar. Jadi mungkin di buku PK itu ada tanda tangan saya. Jadi apa yang disampaikan itu betul Pak. Memang makanya dalam Islam itu ada ayat Al-Quran mengatakan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahum lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, ya kita yang dipanggil kan, kita beriman kan. Nah, jadilah kamu orang Islam yang secara keseluruhan. Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Mengapa Islam harus secara keseluruhan, harus dipelajari? Karena dalam Islam ada pelajaran tentang iman atau akidah atau tauhid. Di dalam Islam ada ajaran tentang akhlak. Di dalam ajaran Islam ada tentang ibadah. Ibadah ada ibadah am atau umum. Semua perbuatan yang kita lakukan baik adanya diridhoi oleh Allah. Dan ada ibadah khas atau khusus. Salat misalnya. Atau ibadah khas khusus itu yang ada dalam arkanul Islam, dalam rukun Islam. Salat, puasa, nah itu. Kemudian di dalam Islam juga ada ngajar tentang muamalah duniawiyah. Hubungan kemanusiaan dalam kehidupan. Atau dikata lain dengan hablum minan nas. Nah, maka apa yang Ibu sampaikan dengan bacaan ayat Al-Quran surat Al-Kahfi oleh anak-anak kita ayat 13, 14, 15 tadi itu tidak ada salahnya. Itu satu penguatan, ingatkan pada kita, khususnya pada anak-anakku sekalian, itu tadi masalah yang paling esensi sekali adalah iman. Maka iman itu harus dijaga. Sering saya sampaikan di mana-mana tempat saya ceramah, sering saya sampaikan bahwa salah kita menjaga iman, salah kita memanage iman Mbak, maka fatal amal ibadah kita dalam kehidupan kita. Kalau dia sebagai orang Islam. Kalau benar dia menjaga iman, insya Allah itu menjadi fundament, menjadi dasar Mbak Fitria. Nah, jadi itu iman. Maka penting sekali yang Ibu sampaikan tentang iman itu. Hanya karena iman kita di hadiran Allah di muka bumi ini. Hanya karena iman saya melakukan segala sesuatu kembali untuk Allah. Dan karena iman saya pula, saya kembali dipanggil Allah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman. Jadi iman harus dijaga. Makanya termasuk pekerjaan remaja inspiratif, remaja yang karakternya Islamnya kuat, itu juga jaga imanmu baik-baik. Hari ini dunia sudah berkembang begini pesat. Tidak mampu lagi membedakan mana hal yang sembunyi, masih seperti dulu, sekarang terbuka semua. Kalian bisa lihat di WA itu, sering saya sampaikan, di WA itu ada dua jalur, ada jalur surga dan jalur neraka. Istilahnya begitulah. Nah, itu kalian sudah bisa ingat sendiri. Jadi itu yang Ibu sampaikan Ibu ya. Terima kasih banyak sudah menguatkan antara kita semua. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa dengar apa yang Ibu sampaikan tadi. Isi hati yang paling dalam tentang kokohnya iman seorang manusia sampai beliau diberikan Allah dengan derajat yang seperti itu. Nah Mbak ya. Iya, Ustaz. Oke. Ustaz, mungkin kita berdiskusi dengan adik-adik. Iya. Pasti betul. mereka juga sudah menyiapkan Iya, pertanyaan mungkin ya mereka bagaimana betul. ingin menjadi remaja yang inspiratif tapi Iya. tetap dalam ranah Islami Islam. seperti itu. Oke. Ayo siapa yang sudah Oke. ingin bertanya Ya, baik. pada adik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Berdiri sana enggak apa-apa. Bebas aja. Iya. Oke. Oh, NTT lihat kalian itu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Yusuf Guru
yang telah menyampaikan bagaimana menjadi remaja yang mengajarkan remaja inspiratif dengan mengajarkan agama Islam. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara kami yang hidup bagaimana cara kami sebagai remaja yang hidup di zaman milenial ini dapat menteladani sifat dari kisah Ashabul Kahfi tersebut. Terima kasih. Ya. Baik, menarik pertanyaannya. Iya. Bagaimana kami menjadikan diri kami ini remaja inspiratif dengan bersandarkan pada ajaran Islam seperti tercontohkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi tadi. Yang pertama kembali pada contoh objektivitas Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pada satu ketika itu dia sampaikan kepada para sahabatnya. Tahu ya barangkali namanya Rasul yang sudah dimaksumkan oleh Allah. Dia tahu bahwa dirinya ajal sudah makin dekat. Dia cerita, tidak akan tersesat umat Islam itu. Saya ini hampir mau dipanggil Allah, maka saya tinggalkan kalian dua pusaka. Apa ya Rasulullah? Al-Quran dan sunnahku. Nah, selama orang Islam termasuk remaja kalau mau inspiratif terus menjaga iman, akidah, akhlak, muamalah, ibadah, maka kembalikan diri kita sandar pada Al-Quran dan sunnah Rasul. Belajar konsep Iqra yang disampaikan oleh Rasul waktu terima di Gua Hira itu menjadi konsep yang sangat penting dan eksis. Dunia sekarang itu sedang memeta mencari jalur yang paling aman kebahagiaan mulai dunia sampai akhirat. Itu ajaran Islam. Apapun terjadi. Maka remaja Islam yang sekarang sudah dalam rumah tangga Islam, lalu kau keluar gara-gara engkau tidak kuat memegang dua sumber ini yang Nabi sudah jamin kebahagiaan dunia akhirat, kita rugi sendiri. Oleh karena itu, teladankan pada dirimu, kuatkan menginspirasi dirimu, baca Al-Quran, hafal artinya, pakai makna itu di dalam hidup dan kehidupan kita sendiri. Baca hadis-hadis Rasul, mana kaitan dengan belajar kita, mana kaitan dengan ilmu-ilmu umum untuk kita hidup. Dalam sebuah pandangan itu Mbak, ada seorang Imam Nawawi, beliau menyampaikan begini. Man arada dunya falahi bi ilmi. Barang siapa ingin dunia itu bahagia, miliki ilmu. Wa man aradal akhirah falahi bi ilmi. Ini para remaja ingat ini, ilmu ini. Barang siapa ingin akhirat itu bahagia, miliki ilmu. Wa man aradahuma falahi bi ilmi. Siapa mau dunia dan akhirat mau bahagia, maka miliki ilmu. Ilmu menjadi soko guru dalam istilah Ustadz Yusuf. Soko guru untuk ilmu. Ilmu bisa membuat kejumudan orang, ketidaktahuan orang, kekurangan orang menjadi bagus. Maka dalam sebuah tulisan ada potongan kalimat Profesor Quraisy itu beliau pernah menyampaikan. Mbak, isinya begini. Hidup dengan iman yang tadi Ibu Kepsek ini sampaikan, maka hidup kita akan terarah perjalanan. Karena iman. Coba Mbak datang dari Jawa terus tidak mau belajar Islam pegang kuat-kuat, tidak jadi kepala sekolah juga itu. Tapi karena terarah betul, kita tuntun betul diri ini, ya itu pertanyaan tadi itu. Diri ini dijaga betul, inspiratif pada diri, maka dengan iman yang ada hidup kita jelas terarah. Karena Allah bilang, saya ciptakan kamu jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi jangan lontang-lantung, masih remaja begini nih, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa mengaji. Gunakan waktumu ba'da maghrib sampai isya dengan membaca Al-Quran. Habis subuh sebelum belajar ilmu lain baca Al-Quran. Nah, itu saya bilang. Kemudian hidup dengan ilmu akan berkualitas. Nah, saya ulangi, hidup dengan iman jaga baik-baik, hidupnya akan terarah, kata Quraisy. Yang kedua, hidup dengan ilmu akan berkualitas. Beda. Silakan anak-anak lihat, anak-anak saya silakan lihat dalam kehidupan. Mana orang yang kualitas hidupnya enak karena ilmu. Coba hidup dengan tidak ada ilmu, apa-apa. Tidak ada apa-apa kita. Ya? Nah, oleh karena itu jaga diri menjadi remaja inspiratif dengan makna pegang Islam yang kuat. Tidak ada jalan lain. Belajar, belajar, dan belajar. Dua konsep sumber tadi.
Al-Quran dan Begitu seru ya Oke. Ustadz Ya, perbincangan oke. kita. Tapi kita tahan dulu Ustadz. Boleh, Kita betul. jeda Memang sebentar. kita jeda sebentar. Setelah jeda ini kita akan melanjutkan lagi Lanjutkan lagi. Oke. apa yang kita perbincangkan. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, Mimbar Agama Islam akan kembali setelah jeda berikut ini. Mimbar Agama Islam, teduhkan iman, kuatkan syiar, istiqomalah, barakallah. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali berdiskusi dengan Ustadz. Ya, Ustadz, tadi Ustadz katakan sempat saya terlintas hidup dengan iman akan terarah dan hidup dengan ilmu akan berkualitas. Iya, Ustadz ya. Mungkin sebelum kita berdiskusi kembali dengan adik-adik ini, mungkin Ustadz mau melanjutkan pandangan Imam Nawawi selanjutnya seperti apa? Oke, ya. Ini Jemaat TVRI Nusa Tenggara Timur rahimakumullah, para pemirsa di mana saja berada dan rekan-rekan saya, Ibu Kepsek. Ibu siapa, Bu ya? Ibu Lilis. Ya. Dengan anakku sekalian, Mbak Dina yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sedang menguraikan kembali pandangan Imam Nawawi. Ini sering dalam kehidupan masyarakat Islam sering menyampaikan ini hadis, padahal ini bukan hadis ya. Barang siapa mau hidup dunia bahagia miliki ilmu. Barang siapa mau hidup akhirat setelah kita meninggal dunia bahagia miliki ilmu. Barang siapa dua-dua mau bahagia dunia dan akhirat miliki ilmu. Al-hadis, padahal bukan hadis ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk generasiku berapa orang, ini bukan hadis tapi ini namanya pandangan seorang imam besar, Imam Nawawi, seorang orator berpikir Islam modern ya. Nah, maka tadi saya sampaikan, kalau nanti kita dunia ini mau bahagia, mau kualitas tadi sekaligus dengan Profesor Quraisy Shihab sampaikan, maka miliki ilmu, hidupmu akan berkualitas, bahagia. Siapa nanti dipanggil Allah mau bahagia di akhirat, maka miliki ilmu. Kalau mau dua-duanya dunia dan akhirat, miliki ilmu. Maka firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa tingkatan derajat orang-orang yang memiliki satu ilmu, dua iman. Nah, ini yang menjadi salah satu objek pembahasan kita, mencari tahu bagaimana mendapatkan remaja Islam yang inspiratif, kuat pegangan agamanya. Nah, anak sekalian jangan takut, tidak seyogianya kita buang kembali image kita bahwa kalau kuat belajar agama misalnya, lalu kita tidak usah terlalu banyak belajar ilmu umum. Tidak. Yang namanya doa Allah kasih Rabbana fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di dunia, baik di dunia, dan hasanah pula di akhirat, baik di akhirat, untuk jauh dari jilatan api neraka. Maka dua-duanya harus sama pentingnya. Ini salah satu trik bagaimana menjadikan diri ini remaja Islam yang inspiratif, inovasi, kreativis, dan inisiatif. Nah, ini sekarang nih kurikulum kita di pendidikan sekolah juga arahnya ke sini. Yo tidak bisa diam di kelas, gurumu hanya memberikan sedikit, kami guru hanya 20% kami kembangkan, dosen kembangkan. Lain mahasiswa dengan siswa-siswi sendiri yang 80% sering saya sampaikan mereka sendiri beraktivitas. Saya pikir begitu, Mbak Dina, saya pikir begitu. Adik-adik pemuda kampung Maleset pasti sudah ingin bertanya kepada Ustadz nih, bagaimana menjadi remaja yang inspiratif, remaja yang memiliki ilmu tapi tetap mengedepankan iman, tidak mengesampingkan iman. Ya, mungkin pertanyaan dari kakak dipersilakan. Bismillah, terima kasih Ustadz. Sesuai dengan tema kita hari ini, menjadi remaja yang inspiratif dengan mengajarkan Islam. Nah, dengan kalau tidak salah tadi dibahas tentang 3 dasar, iman, ilmu, dan amal soleh.
Nah, untuk saya khususnya dengan adik-adik saya, kebetulan kami remaja putri. Nah, sekarang kadang untuk mempertahankan landasan ini kadang masih dengan dunia medsos sekarang. Nah, untuk mempertahankan ini kami minta nasihat dari Abah untuk mempertahankan nilai-nilai Islam. Kadang masih belum begitu tahu tentang amal soleh. Nah, kami belum terarah betul apa itu amal soleh. Nah, masih bingung-bingung. Izin bertanya untuk kiat-kiatnya. Terima kasih. Baik. Mungkin Ustadz kita menambah lagi satu biar sekalian dijawab sama Ustadz. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Boleh, Mbak Dina, boleh. 2-1 kali, boleh. Waktu berharga ini untuk bertanya sama Ustadz nih, silakan. jangan dilewatkan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Yusuf Gurung yang telah menyampaikan bagaimana menjadi remaja yang inspiratif. Saya ingin bertanya, nilai-nilai apa saja yang bisa kita ikuti dalam kisah Ashabul Kahfi tersebut? Itu saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ya Ustadz menjawab dua pertanyaan tadi dari pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur rahimakumullah dan pemirsa di studio yang saya banggakan. Saya dari pertanyaan nomor 2 dulu. Kiat-kiat untuk menjaga itu yang pertama sesuai dengan firman Allah surat Al-Kahfi surat 18 tadi ayat 13, 14, 15 itu kalau kita resumekan satu padukan itu yang paling utuh pertama menjaga tentang iman dan yang kedua meningkatkan kinerjamu untuk kerja keras. Jadi orang beriman itu pasti orang profesional. Profesional dalam kerja keras, profesional dalam belajar, profesional dalam menata kehidupan untuk hidup lebih baik, profesional dalam berusaha apa saja. Karena kalau dia sudah mantap imannya, pekerjaan apa saja dia akan lakukan dengan serius. Karena dia beriman. Kalau kuat iman insya Allah, maka iman menjadi landasan utama. Jaga iman yang sebaik-baiknya. Ya, bisa nak ya? Nah, itu yang pertama, jaga iman. Kemudian yang berikut pertanyaan itu adalah kiat-kiat bagaimana supaya diri tetap menjadi anak yang kalau wanita itu soleha, punya kinerjanya itu, kalau laki-laki soleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan qala Rasulullah SAW ittaqillah tsumma kunta watbi sayati hasanah tamhuha. Bertakwalah kepada Allah kapan dan di mana saja kita berada. Itu yang pertama. Menjaga iman, menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Kapan dan di mana saja kita berada, jaga jilbab kita dengan sebaik-baiknya, jaga iman kita dengan sebaik-baiknya, jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Amal perbuatan yang baik jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, watbi sayatil hasanah tamhuha. Iringi perbuatan yang tidak baik, Mbak Dina, dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau sudah melakukan sesuatu yang menyakitkan tetangga, menyakitkan teman, salah kita rasakan, segera istighfar. Astagfirullah. Taubatlah diri untuk kembali ke jalan yang benar. Ini menjaga inspiratif Islami tadi, menjaga kinerja iman Islam tadi supaya jangan rusak. Itu yang kedua. Caranya yang kedua ya. Iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Pasti soleh amal kita tetap ada. Soleha amal kita insya Allah tetap dijaga. Dan yang ketiga, ya, pergaulah sesama manusia dalam kehidupan dengan akhlakul karimah, khuluqin hasanin, ya. Jadi ada 3 hal untuk menjaga iman, ya, sebagai generasi Islam yang inspiratif tinggi. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah kapan di mana saja kita berada, ya. Bergaul boleh, jangan menjadi orang Islam yang out of date thinkingnya. Pola pikirnya yang ketinggalan zaman tidak boleh. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, IT hari ini, itu menjadi idaman Islam. Lihat tadi itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jemputi, persiapkan diri untuk kemajuan itu. Jadi tidak ada itu ya. Tidak ada satu ayat Al-Quran yang merupakan ketinggalan zaman.
seluruh ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu membicarakan soal-soal kehidupan, soal perbuatan, soal iman, soal amal, soal kebajikan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, semuanya ada tercover dalam. Tidak ada yang ketinggalan zaman, malah eksis dan maju. Mari kita perhatikan sejarah ya, anak-anak sekalian, kalian sekolah, kuliah ya, jadi saya ada angkat sedikit. Bangsa dunia yang maju itu bangsa Israel ya. Israel itu kan musuh utamanya Islam gitu loh. Kenapa dia maju? Dia tidak imani loh, tapi Al-Quran dia paham, dia belajar, dia ambil isinya. Sementara kita yang mengimani, tidak belajar itu. Kapan sudah dipanggil Allah, innalillah, baru mulai baca Al-Quran. Orang yang ngaji mbak, orang yang ngaji baru kirim buat dia. Syukur kalau sampai, kalau tidak sampai yang dikirim itu. Makanya kalau mau maju, kalau mau pintar, kalau mau produktif, hebat politik, hebat pendidikan, hebat ekonomi, semua bidang, maka kuasai Al-Quran, kuasai sunnah-sunnah Nabi. Pekerjaan sekarang yang berat umat Islam adalah, anak-anakku sekalian, bagaimana yang dia tahu dari Al-Quran dan bagaimana yang dia tahu dari hadis Nabi itu mau transformasikan pada diri, keluarganya dan teman pergaulan dalam kehidupan, sehingga merambah menjadi bangsa dan negara ini. Ini pekerjaan berat kita. Tanggung jawab ke depan berada di bahu kalian. Kita ini sudah tua. Nah, itu. Saya pikir itu, Mbak Dina. Iya, nah, sementara itu. Ya. Tentunya Saya lingkungan, yang menanya 2 orang di sana ya. Insya Allah. Tentunya lingkungan juga. Oh iya. Iya, Ustadz ya, tentunya betul. lingkungan juga Betul. Menjadi faktor yang penting agar tidak hanya menjadi remaja yang inspiratif, Betul. remaja yang punya ilmu, tapi juga tidak lupa nih iman juga harus disertai di setiap pembelajaran ilmu kita tadi. Mungkin masih ada yang ingin bertanya kepada Ustadz. Momen ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kapan lagi kita memiliki waktu bertanya dengan Ustadz Yusuf. Mungkin adik yang ini sebelah Ibu Lilis, adik ini bertanya. Oh iya, siap. Kepada Bapak. Oh iya, silakan. Ini kayaknya orang. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz Yusuf wabarakatuh. enggak asing dia mukanya nih Ustadz, kayaknya. alhamdulillah. Silakan. Nama saya Putra Bang Harun, Ustaz. Mungkin sering bertemu dengan Ustaz. Oh iya. Kadang kalau di pernikahan saya kebetulan staf di Kawah Kecamatan Alap, mengantar adik-adik untuk ada di sini. Ustaz berbicara mengenai pemuda sebagai inspirasi, mungkin saya terinspirasi oleh 2 sosok pemuda. Yang pertama adalah pemuda Al-Kahfi dan kedua adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kedua pemuda ini ketika pemuda Al-Kahfi hidup dalam zaman penguasa yang zalim, mereka memilih untuk berhijrah ke gua. Selama 39 tahun mungkin dalam surat Al-Kahfi dikatakan mereka berhijrah ke gua karena ada pimpinan zalim. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ada ancaman dari para kaum Quraisy, ketika Nabi ingin berhijrah, malah beliau mau menggantikan Nabi untuk tidur di tempat tidur Nabi untuk menghadapi kaum Quraisy itu. Nah, ini mungkin saya tanyakan kepada Ustaz, mungkin bagaimana kita sebagai pemuda ketika dalam keadaan mungkin dalam ancaman seperti itu, apa yang harus kita, apakah kita harus berhijrah atau kita milih seperti Ali bin Abi Thalib yang bersedia untuk menggantikan dirinya, menggantikan Rasulullah SAW. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, kita Ustadz, lanjut itu ya, juga Mbak menjadi Dina. PR ya Ustadz ya. PR, Iya. Bagaimana Ustadz? Nah, jadi saya ulangi lagi 3 ayat itu. Yang pertama itu bagaimana generasi Islam ini menjaga akidah mereka, ya, menjaga akidah mereka. Tadi ayat saya sudah angkat. Jadilah orang Islam yang sesungguhnya, yang seutuhnya. Kita harus miliki belajar tentang iman atau akidah atau tauhid. Yang kedua kita harus miliki belajar tentang akhlak. Yang ketiga tentang ibadah. Yang keempat tentang amaliyah duniawiyah, hubungan kemanusiaan dalam kehidupan. 2 hal penting juga itu menjadi jabaran lebih jauh dari surah Al-Kahfi, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah itu salah satunya di sholat ya. Nah, makanya
calon Ashabul Kahfi di depan saya ini, kalian sholat 5 waktu masih ada bolong-bolong atau sudah konsep betul tidak boleh lupa lagi? Nah, ini harus diisi oleh remaja itu sendiri. Rugi orang Islam itu. Kapan saya mulai sholat 5 waktu tidak boleh tinggal Ustadz? Gampang. Yang laki-laki itu kaum Adam jatuh dari kelapa tinggi di Pulau Kira, kelapa ada yang tinggi, jatuh dari pohon kelapa itu, jatuh sampai di bawah tanah dia. Itu kaget, terus celananya basah itu, karena jatuh pohon tadi itu. Itu sudah wajib sholat 5 waktu, tidak boleh tunda. Nah, yang kedua, kaum Adam, kapan? Kalau tamu Presiden Megawati Soekarno Putri dulu masih presiden, saya sering contoh, itu berarti sudah datang tamunya itu, maka wajib bagi kaum Hawa juga sholat 5 waktu, tidak boleh tunda. Kenapa umat Islam juga masih sering terlambat menangkap kemajuan, terlambat menginspirasikan diri? Karena sholat juga itu masih ada sebagian besar di antara kita yang sering abaikan sholat. Nah, padahal Allah bilang saya ciptakan kamu dan jin itu tidak ada untuk yang lain, untuk ibadah kembali sujud kepada saya. Ini sholat penting. Prinsip dari Ashabul Kahfi tadi dalam gua, tadi yang mereka hijrah di dalam gua karena menghadap penguasa yang zalim itu memang tangkap adalah iman untuk jaga, karena keimanan mereka kuat, mereka harus geser cari suasana yang baik untuk menjaga, menata kembali diri mereka dengan iman yang mantap itu. Tapi setelah itu mereka harus keluar dari kekungkungan itu, memang dengan kuasa Allah mereka. Tapi bagi kita hari ini, kita konsep surat Al-Kahfi tadi yang menjaga tentang iman, kita bawa dalam dunia nyata dan kehidupan hari ini. Nah, berarti bagi remaja Islam yang inspiratif itu, tangkap peluang ini dengan tidak boleh melupakan tadi Mbak Dina sampaikan, jangan sampai iman kita kendor, semangat ilmu kita kendor, semangat beramal soleh kita hilang. Tidak dibenarkan. 3 ini kita pegang kuat, insya Allah kita maju, kita berkembang. Hijrah itu penting dalam kehidupan manusia. Pindah, termasuk pindah remaja di hadapan saya di studio hari ini, pindah dari sebelum saya omong ngoceh hari ini, kamu sholat lupa. Setelah pulang pindah dari lupa itu, sebentar pulang mulai maghrib dan seterusnya, tidak boleh lupa sholat lagi. Itu manfaat hijrah diri. Nah, ini dunia ini sudah berkembang begini. Tantangan banyak buat kita ke depan. Mbak Dina, saya pikir begitu. Iya, siap Ustadz. Tentunya itu juga menjadi PR ya Ustadz. Ya, mungkin tidak hanya remaja, tetapi juga mungkin orang tua. Ya, orang tua yang inspiratif bisa menurunkan agar anak-anaknya, generasi mudanya juga ikut menginspirasi. Soalnya kita generasi muda juga butuh para orang tua untuk menginspirasi kita, Ustadz. Nah, menurut Ustadz, bagaimana jika kita yang ibaratnya kutu buku, Ustadz, ilmu terus diasah, tapi kita lupa nih bahwa iman juga penting. Nah, kita lupa bahwa kita ibadah 5 waktu, tapi mungkin hanya sekedar ibadah, masih banyak yang dalam tanda kutip sholat, tapi belum begitu memahami nilai-nilai Islam dari ibadah 5 waktu itu sendiri, Ustadz. Mungkin Ustadz menyikapi bagaimana? Ini arah pertanyaan Mbak Dina ini atau sengaja diantarkan buat kita di studio semua, bahwa orang tua itu menjadi suri teladan utama dalam sebuah keluarga buat anak-anaknya. Jadi kalau sudah berbicara konsep tentang itu, berarti kaitan erat dengan pendidikan. Kalau omong tentang pendidikan dari start awal itu, bahkan bayi masih dalam kandungan ibunya itu sudah mulai seorang ibu dan ayah memberi dia pendidikan yang terbaik. Dan orang tua itu menjadi teladan. Tadi awal preambul pertemuan kita tadi saya sudah sampaikan, kalau orang tua menyuruh anak ngaji terus bapak mama sendiri tidak tahu ngaji, ini akan seperti makan sayur yang kurang mantap, kurang sedap itu, hambar itulah. Tapi kalau orang tua tahu, nak sini ngaji dulu habis isya, maghrib sampai isya ya, terus suami istri sudah pegang Al-Quran, insya Allah anak tidak akan bermain. Contoh teladan. Nah, kami yang dunia pendidikan, guru di kelas itu teladannya sangat dilihat oleh siswa-siswinya.
Nah, makanya pendidikan ini termasuk remaja ini yang di hadapan kita di studio ini juga menjadi calon para pemimpin. Kau juga akan menjadi pemimpin, minimal pimpin dirimu hari ini. Dan untuk besok lusa siap menjadi pemimpin. Nah, kita tengok dengan perkembangan ini, saya sengaja membawa Anda terus untuk perkembangan ke depan. Dunia ini begini luas lebar. Perkembangan tidak boleh tutup mata. Apa yang terjadi di sekitar Anda, kiri kanan, depan belakang. Oleh karena itu maka jelilah, tajamlah penglihatan kita untuk memberi sesuatu, menangkap tentang sesuatu itu. Itulah makanya topik yang kita bahas yang remaja inspiratif ini menjadi hal yang aktual menurut saya. Yang betul-betul kita harus jadikan sebuah figur dari diri kita, ambil dari kenyataan yang ada dan untuk kita maju diri kita ke depan. Iman, ilmu dan amal soleh itu menjadi standar, menjadi hal yang harus kita kejar untuk kita menggapainya. Saya punya keyakinan kalau tiga ini sejalan, balance, kita pegang walaupun tidak seutuhnya tapi ada menjadi filter atau penahanan buat diri kita. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya. Ya, Mbak Dina, saya pikir gitu. Oke. Siap, Ustaz. Ustadz, mungkin satu lagi pertanyaan dari saya, Ustadz. Tentunya dari sini kita harapkan sepulang dari sini semuanya kita cerna dengan baik, tidak ada yang masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri pastinya ya Ustadz ya. Cuman namanya kita manusia selalu ada khilaf keliru. Nah, bagaimana Ustadz ini misalnya kita dakwah, kita selalu mengikuti tontonan-tontonan kajian di TikTok maupun di FB atau di sosial media lainnya Ustadz. Tapi ada kalanya kita juga mempunyai circle lingkungan lain yang membuat kita sewaktu-waktu lupa sementara akan itu Ustadz. Lalu bagaimana kita tetap istiqomah agar meskipun kita mengikuti eranya dengan circle yang baru ini tapi tetap dalam ranah Islam Ustadz. Itu mungkin bagi saya juga kesulitan. Ini pertanyaan pribadi mungkin ya Ustadz ya. Mungkin bagaimana Ustadz menyikapinya? Ini memang pekerjaan yang berat-berat ringan ya. Mudah-mudah sulit. Karena ini berjalan dengan kehidupan kita perjalanannya. Makanya hadis Rasul tadi sumbernya itu. Ya. Rasul bersabda tadi, bertakwalah kepada Allah kapan dan di mana saja kamu berada. Pergaulan kita ini terkadang kita hadapi baik, terkadang kita hadapi jadinya tidak baik. 5 menit akan datang kita dua masih berkomunikasi, saya dengan Mbak Dina aman. 5 menit mendatang itu kita tidak tahu masih aman tidak ya. Makanya supaya itu maka ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jaga ketakwaan itu, jaga iman itu dan sebaik-baiknya. Kapan, di mana saja, kapan dan di mana saja kita berada, jaga terus. Kemudian yang kedua, supaya kuat terus apa yang menjadi persoalan Mbak Dina tadi, itu apa? Wat bisayatil hasanah tamhuha. Iringi perbuatan yang tidak baik, segera diiringi dengan yang baik. Sehingga apa? Akibatnya di akhirat nanti, yang baik itu akan menghapus semua dosa dan kesalahan yang tidak baik tadi. Maka kita akan plong di hadapan Allah kembali suci dan fitrah bersih. Lalu yang ketiga, menjaga itu tantangan tadi. Yang ketiga itu apa? Pergauli sesama dalam kehidupan dengan aman, dengan akhlakul karimah. Ingat akhlakul karimah selalu kita tampilkan di depan. Karena pada saat wazan Allah, pertimbangan amal kebajikan di hadapan Allah, dia akan memberatkan amal kebaikan kita. Akan menambah yang tidak baik menjadi baik. Hapus semua dosa dan kesalahan kita. Ya, Masya Allah Ustadz. Ustadz, sebelum kita menutup perbincangan kita pada sore hari ini, mungkin Ustadz ada yang ingin Ustadz sampaikan penutup sebagai closing. Okay. Semoga kita semua keluar dari sini baik. Bisa mengingat. Terima kasih. Pemirsa TVRI Kupang rahimakumullah. Dan teman-teman saya, sahabat saya, anak-anakku sekalian di studio yang sangat saya banggakan. Menjadi akhir pertemuan kita, saya mengingatkan diri saya dan kita semua. Mari, terutama bagi anak-anakku sekalian sebagai generasi Islam, untuk menjadikan dirimu generasi yang inspiratif dengan karakter Islam pada diri kita masing-masing, kita jaga 3 hal penting. Jaga iman, dipelihara lewat belajar,
ikuti kajian-kajian. Tadi kakakmu ini sudah sampaikan, Mbak Dina ini. Belajar, belajar, dan belajar. Jaga ilmu, kunci ilmu juga belajar. Dan jaga amal perbuatan kita. Tampilkan yang terbaik. Ternyata itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita dan menjadi bekal kita dari dunia dan akhirat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami doakan sebagai orang tua bagi generasi Islam kapan dan dimana saja berada menjadi generasi yang inspiratif, yang Qur'ani, karena mereka mampu menjaga iman, ilmu, dan amal saleh yang mereka wujudkan dalam diri mereka sendiri. Saya pikir ini yang bisa saya tutup pada kesempatan ini. Dengan ucapan, saya langsung kok Mbak ya, nanti baru kembali ke preolator. Nasrun minallah wa qaribun basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf Gurung SAG MH dan adik-adik Kampung Maleset RT 34 Namosain ya dengan Ibu Lilis. Terima kasih telah berkesempatan hadir pada sore hari ini di Mimbar Agama Islam. Semoga kita semua keluar dari sini menangkap apa yang telah Ustadz dakwakan kepada kita, tidak hanya masuk keluar dari telinga kiri, dari telinga kanan keluar telinga kiri. Semua kita semua dari sini menjadi jembatan-jembatan untuk teman-teman yang lain, jembatan-jembatan dakwah. Jadi apa yang kita dengar dari Ustadz tadi tidak hanya sekedar kata-kata saja, tetapi juga ada tindak lanjut dari kita semua. Dan tentunya semoga lingkungan juga memiliki peran penting agar kita semua menjaga iman dan menjalankan ajaran agama Islam. Tentunya adik-adik semua juga harus berkumpul dengan orang-orang yang baik dan memotivasi agar kita semua terhindar dari ilmu yang buruk dan tetap dalam ranah yang Islami. Akhir kata saya Dina Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Yusuf Gurung. Semoga sehat selalu Ustadz, kita bisa ketemu lagi di lain waktu, dan juga adik-adik pemuda Kampung Maleset yang telah berkesempatan hadir. Semoga adik-adik insya Allah nanti menjadi remaja yang inspiratif dan mungkin bisa menggantikan Ustadz berdakwah di sini. Insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah, kita dibatasi waktu dan telah sampai pada penghujung acara. Akhir kata saya Dina Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.